Oke, oke, ya. Selamat semangat pagi buat semuanya ya. Oke, kita tunggu sebentar ya, sekitar 1 menit ya, untuk kita bisa live hari ini. Halo Pak Jo, ya. Oke, ada Amelia, kemudian Pak Bagus tadi ya, Pak Bagus. Ya, Ridwan, hadir Medan. Oke, siap. Oke, langsung dong. Ya, wah hari ini di rumah saya Jakarta hujannya ada gunturnya, ada ini. Halo Irwan ya, oke. Dwi, yes. Aryani ya, oke. William, oke. So, let's just roll ya. Okay, while waiting. Okay, you want me to sing? Or I play you a song, okay? Okay, Pak Ir ya. I'll sing, okay? I'll sing, okay? But I sing, you sing a song, okay? Oke, salam sukses ya. Warsito, Pak Warsito ya. Oke, Bu Meli, Mela ya. Bu Lili ya, ketemu lagi. Oke, saya sambil tunggu sekitar 1 menit dan kita start ya. Oke. Oke, ya. Oke, kita mulai ya. Saya hari ini sama sekali beberapa teman sudah hadir. So, topik saya langsung aja ya, karena hari ini saya sepertinya nggak bisa lama seperti biasa ya. But today we are about to start. Please tell your friend. Buat teman-teman yang segera mulai, inform the friend, karena hari ini saya biasakan 1 jam ya. Hari ini saya akan lebih awal selesainya. Jadi sebaiknya joinnya langsung aja lebih cepat. Baik, today let's start ya. Sebelumnya semuanya semangat pagi dulu. Tos, you are awesome dong my friend ya. Tos dulu dong, awesome dong. Oke, tos dong. Kasih tanda ini dong, kasih tanda tos juga ke teman Anda dong. Sorry, mungkin keluarga Anda, anak Anda, istri Anda, suami Anda, orang tua Anda, kasih tos dong. Tos, you are awesome. Biar energinya dulu. Hari ini saya akan bahas tentang menarik kesuksesan. Di dalamnya ada energinya. So, before we start, kita harus energi dulu. Jadi kita terus kasih energi dulu, karena nanti ada hubungannya nih. Ya, kalau Anda hari ini ikutnya sendirian, nonton sendirian, oke lah, nonton sama siapa. Tapi kalau ada anak Anda lagi main, ajak dia, terus dong my friend, atau terus my son, my daughter, terus dulu, biar chi-nya naik dulu, ya. Oke, so hari ini kemudian yang kedua, saya ucapkan ini dulu, selamat bergabung buat yang teman-teman yang baru ya. Saya lihat ada teman-teman yang baru bergabung, welcome. Ini udah keempat kali, so welcome again to the show. Dan kemudian juga I hope all of you stay safe ya and stay healthy. Di Jakarta kan sudah PSBB ya, jadi udah I think maybe 75% sudah bekerja dari rumah, karena kantor kan nggak boleh buka lagi sekarang. Nah, so we're gonna start ya. Nah, pertama-tama kita doakan dulu, kita doakan supaya para perawat, para dokter ya, sukarelawan dilindungi yang Maha Kuasa biar tetap fit, karena mereka itu kan terus membantu yang kena sakit ya COVID-19 ini. Jadi kita doakan dia bersama-sama supaya mereka kuat dan juga sehat selalu, dilindungi yang Maha Kuasa ya. Baik, now we start about the program. My topic today ya, topik saya hari ini adalah tentang bagaimana kita bisa menarik energi kesuksesan ya, atau menarik energi. Oke, di video preview saya sebutkan bahwa sukses itu bukan dicari, tapi ditarik. Nah, ulang ya. Sukses itu bukan dicari, tapi ditarik. So you attract, Anda meng-attract. Nah, masih ingat nggak ada filmnya The Secret? Atau Anda lebih mengenal sebagai Law of Attractions atau hukum tarik-menarik, ya, Law of Attractions. Oke. Nah, di sana dikatakan bahwa Law of Attraction mengatakan bahwa yang sama akan narik yang sama. Oke, likes will attract likes. Ya. Now, why do I bring this up? Kalau kita mau menarik kesuksesan, kita harus tahu dulu bagaimana kerja Law of Attraction ini. Mungkin bagi Anda yang kayaknya saya dulu praktekan, ya, tapi nggak jadi juga. Tapi sekarang gimana? Saya akan breakdown sebenarnya esensi Law of Attraction itu bagaimana. Dan kemudian di video profil saya sebutkan bahwa ingat nggak ada film James Bond?
ya. Ada film James Bond yang mengatakan film James Bond ya, sequelnya sampai hari ini, sejak pertama kali Sean Connery sampai yang terakhir ya, Daniel Craig. Ini kan boleh dikata kita nunggu ya. Kemudian kita bilang enggak, saya tertarik. Berarti kan saya boleh katakan saya ketarik nonton. Setiap dia mau bikin film lagi, apalagi film kali ini nih, nggak jadi keluar. Karena judulnya udah kebongkar, yaitu apa? No Time to Die. Jadi ada buat jokes lah. No Time to Die kali ini belum bisa keluar. Harusnya bulan Maret keluar, tapi karena pandemi global ini di stop dulu. Karena apa? No Time to Die, kata James Bond ya. So kita tunggu. Kata lain kan dia narik dong ya. Dia narik sebenarnya. Kalau kita bilang saya suka nonton, suka berarti kan saya ketarik. Jadi sekali lagi, sukses itu bukan dicari sebenarnya, tapi ditarik. Nah, orang tanya saya, bisa nggak kalau saya mencari sukses? Ya bisa aja, tapi sebenarnya kalau kita ngerti rahasia ini, only maybe, I don't know berapa persen ya, maybe 5% orang mengerti tentang teori ini, tapi kalau dia kenal, will be easy, ya. Nah, kita start dulu ya. So, sekali lagi, sukses bukan di apa? Bukan dicari, tapi ditarik, ya. Saran saya buat teman-teman yang juga hari ini mulai ikutan, kalau ada sekitar ada pen, kertas, tulis ya, karena hal penting saya mau bahas tentang energi ini. Baik sekali kalau Anda catat supaya diingat kembali, kan di pepatah Tiongkok mengatakan bahwa apa yang Anda dengar bisa lupa, apa yang lihat bisa ingat, dan apa yang Anda kerjakan bisa mengerti. So it's very good for you to write down, ya. Okay, now let's start. Sebenarnya kalau kita bicara law of attractions, ya, kita harus tahu dulu sebenarnya base atau ilmu atau inti dari law of attractions adalah law of vibrations, ya, law of vibrations atau hukum vibrasi. Oke, ulang ya. Kalau saya bicara tentang law of attractions, hukum tarik menarik, maka nanti intinya yang lebih penting adalah vibration. That's the most important, vibrations, okay? Bukan attractions ya. Attractions adalah akibatnya, tapi penyebabnya adalah vibration. That's very essential. Okay. Why saya ulang berkali-kali? Karena kuncinya adalah di vibrations. Ketika film tadi meledak tahun 2006, The Secret, luar biasa, ditonton 5 juta orang, bayangkan. Now, but dia hanya menjelaskan tentang dia atraksinya, attractionnya, by the effect. Tapi sebenarnya yang dalamnya prosesnya is vibrations. Oke. Okay. Nah, Bapak Ibu sekalian, saya hari ini nggak buka sesi tanya jawab ya, tapi Anda mau tanya lewat chat, oke. Tapi kalau kemarin saya undang per telepon, kayaknya susah ya karena ada masalah koneksi. So today, kalau Anda ada pertanyaan, mohon dicatat aja, di chat aja. Dan kalau hari ini saya tidak mampu menyelesaikannya, nggak bisa waktu terbatas, very good, DM me aja. Saya akan spend time to answer your questions, oke? Karena vibrasi ini very essential, oke? Nah, sekarang sebelum saya mulai vibrasi, saya mau menyamakan dulu frekuensinya. Mungkin teman-teman yang kemarin ingat ikut acara saya minggu lalu, saya jelaskan tentang apa? Tentang energi. Yaitu apa pertama? Catat ya, kalau kita bicara tentang energi, maka kita bicara tentang apa? Frekuensi. Dan kalau kita bicara tentang frekuensi, kita bicara tentang apa? Vibrasi. Dan kalau kita bicara vibrasi, kita bicara apa? Getaran. Ulang. Catat tadi ya. Kalau kita bicara tentang energi, maka kita otomatis bicara tentang apa? Frekuensi. Dan kalau saya bicara frekuensi, saya bicara tentang apa? Vibrasi, ya, atau vibrations. Nah, kalau saya bicara vibrations, artinya apa? Getaran. So, vibrasi. So, energi, frekuensi, vibrasi. Now, this thing, semua ini ada lagi ya. Tadi Anda sebut law of attraction, daya tarik. Now, my friend, semua ini adalah bagian dari hukum alam. Apakah ini exist? Yes, it exists. Ya, orang bilang enggak lah, itu kan gini-gini aja. No, it exists. Ini hukum alam. Ya, so let's start again. Ini artinya hukum alam. Now, why disebut hukum alam? Atau saya sebutkan dulu, kenapa hukum alam atau apakah hukum alam itu? Ya, hukum alam adalah hukum yang bekerja di bumi ini, ya, supaya bumi bisa berputar sampai hari ini. Jadi law of attractions adalah bagian dari hukum alam. Nah, contoh dari hukum alam apa?
gravitasi bumi. Ya. Nah, gravitasi bumi itu kan daya tarik menarik, gaya apa? Kalau sebuah benda dilepaskan pasti kan jatuh ke bawah. Adanya gravitasi bumi. Jadi hukum-hukum alam ini ada di bumi ini untuk menggovern the world. Bumi ini supaya bisa berputar sampai hari ini. Bayangkan kalau bumi ini tidak ada hukum alamnya. Semua bumi akan chaos. Anda nggak bisa bangun rumah karena melayang segala-gala itu. So, law of attractions, law of vibrations, itu adalah bukan mistik, bukan misteri. Ya, it's not magic. It's like knowledge. Orang bilang, oke, itu kan hukum alam itu kan ada. Nah, ada nggak sih hukum attraction? Ada, like hukum gravitasi bumi. Ya, kalau mau orang baik, orang nggak baik, kemudian juga orang kaya atau orang miskin, itu kalau lompat dari lantai 10 pasti apa? Pasti mati. Kata lainnya, kita ini hidup di bumi ini digovern, diatur oleh hukum ini. Hukum yang berlaku di bumi ini. Nah, kalau bumi ini kita nggak ngerti hukumnya, kita against dia kayak tadi, lompat aja dari gedung lantai 10 pasti mati. Mau dia orang baik kek, mau kaya kek, itu pasti mati karena melawan hukum alam. Nah, itu yang nggak bisa. Itu yang pertama harus periksa dulu bahwa ini adalah bagiannya. Kemudian yang kedua, lanjut lagi. Contoh lagi, ada hukum energi, hukum gerak, kan semua ada seperti ini kan, hukum fisika semua juga ada. This energy, gravitasi ini dia akan mengatur semua ini. Contoh lagi apa? Lebih yakin lagi, hukum pertumbuhan, ya. Energi kemarin saya bahas ya, energi gerak kemarin kan ya, yang dari Newton. Oke, kemudian lagi hukum pertumbuhan. Oke, misalnya wanita mengandung 9 bulan, kalau bayinya lahir lebih cepat, prematur. Kalau lahir terlalu lama kan keracunan. Jadi ada proses yang nggak bisa langsung jadi. Hukum pertumbuhan, oke? Ada banyak hukum-hukumnya. Atau contoh di pertumbuhan lah, misal anak saya deh. Anak saya masih kecil, 6 tahun, lucu-lucu nih. Ya, masa saya, wah lucu banget dia. Buat saya dia lucu, ya. Kemudian, waduh, nak kamu lucu sekali. Udah, jangan gede-gede aja, gitu-gitu aja. Nggak mungkin lah, gila namanya kan. Itu kan melawan hukum alam. Anak saya laki-laki dia pasti akan besar, akan bertumbuh dia. Karena hukum alam begitu. Nah, sama dengan hukum law of attractions. Nah, sekarang catat ya. Jadi sekarang balik lagi. Jadi hukum ini ada nggak? Ada. Cuman banyak orang tidak tahu cara makainya. Kalau dia tahu cara makainya, dia akan luar biasa. Tapi kalau dia nggak tahu cara makainya, ya begitu-gitu aja dia kehidupannya. Let's start again. Now, base dari hukum tarik menarik adalah apa? Vibrations atau vibrasi, ya, vibration. Now, hari ini jelaskan tentang vibrasi dulu. Kalau kita udah tahu vibrasi, baru bisa narik energi tadi. Kan tadi bilang energi itu kan kalau law of attractions yang sama akan narik yang sama. Ya. Lalu nariknya pakai apa? Ada mediumnya, yaitu apa? Vibrasi tadi. Bagaimana dia bisa narik? Karena ada vibration. Oke. So, kita lihat kalau film-film bagus, orang tertarik untuk nonton. Berarti apa? Ada daya tariknya. Ada frekuensinya, kayak talinya menyambung frekuensinya. Like a vibrations. Nah, hari ini saya duduk dalam keadaan begini. Anda dengerin saya. Kemudian, Anda duduk pun, apakah Anda sedang tiduran, Anda duduk, Anda sambil makan mungkin, di awal hari ini dinernya, you know what? Ini, Anda mengirimkan vibrasi tanpa Anda sadari. Dan tiap hari ini ada vibrationnya. Badan Anda ada vibrasinya. Contohnya apa? Bagi Anda yang tahu biologi, badan manusia itu terdiri dari berapa sel? Jumlahnya sampai 100 triliun sel. Oke. Nah, sel ini ada energinya, ada listriknya, ada vibrasinya, ada frekuensinya loh. Hidup dia selnya loh. Ya, dia ada hidupnya, dia hidup. Kalau dia nggak hidup, mati kita loh hari ini. Sel tadi itu ada vibrasinya dan gerakannya cepat sekali.
Maka sel tadi saya contohkan lagi ya. Berapa triliun sel tadi? 100 triliun sel di kita. Oke, saya duduk begini saja. Berapa sel saya mati? Kemudian tumbuh lagi. Oke, that's biologi. Sorry, hari ini saya ajarin tentang biologi dulu ya, tentang scientific. Karena saya mau meyakinkan Anda setelah Anda mengerti ini bukan magic. Something that we don't know, we call it magic. Sesuatu yang kita nggak tahu, kita namakan magic. Tapi sesuatu yang kita tahu namanya apa? Pengetahuan. I want you ngerti ini, you bisa praktekkan because it's no magic anymore. It's a science. It's a knowledge, pengetahuan. Karena saya base-nya research. Saya kalau bawakan sesuatu, saya selalu riset dulu. Sudah bagus, baru saya offer. Saya jarang baca buku, langsung buat. No. I research first. Karena my base, ilmu saya base-nya research. So I do a research. Scientifically proven, then I expose. Like today, I use some berapa terms yang tentang agak quite technological, quite knowledge level. So supaya samakan frekuensinya. Lanjut lagi ya. Oke. Inti dari vibration, inti dari attraction itu kan vibrasi. Nah, di badan kita ada berapa sel? 100 triliun sel. Dan sel ini punya vibrasinya. Oke? Punya vibrasinya. Dan dia bergerak terus setiap hari. So, kalau bergerak berarti ada energi loh. Nah, bagaimana sel tadi bisa begini, bisa berkomunikasi? Dia ada frekuensinya, ada vibrasinya. Because we're live, kita itu, karena sel kita ada 100 triliun, and dia ada energinya loh. Contoh, why, ya, dengan benda asing masuk ke badan kita, ini juga ada koneksinya begini. Kenapa kita bisa sakit? Let's say kita makan sesuatu yang kurang bersih penyajiannya, mungkin ada kumannya, badan kita langsung bereaksi. How dia bereaksi? Sel ini merasakan vibrasi yang nggak enak ke dia. Kemakanan ini kayaknya buat dia jadi nggak nyaman, jadi mules lah, pusing lah. So antibody ini, kalau mau bicara secara umum, antibody. Kalau bicara sel tadi bertemu selnya yang vibrasinya nggak enak, dan dia mau fight vibrasi ya. With antibody dia akan fight dengan itu. So my friend, kalau Anda pernah nonton The Secret, Anda mengetahuinya 10 tahun lalu, the key point bukan hanya attraction-nya, itu adalah akibatnya. Awalnya adalah di mana? Vibrasinya. You makan sesuatu, perutnya mules, artinya apa? Vibrasi dari makanan tadi tidak memberikan sesuatu yang positif buat badan Anda. So it's buat you jadi sakit, jadi nggak enak gitu loh. Contoh lagi yang kedua. Kita duduk aja bervibrasi. Duduk begini aja kirim vibrasi ke orang lain. Nah, contoh ya. Anda ingat saya pernah kasih contoh di seminar. Ada anak rusa ketemu seekor harimau atau seekor singa deh. Anak rusa ketemu singa. Jauh, kira-kira mungkin 50 meter. Anak rusa tadi udah ketakutan dia loh. Dia takut loh itu dia. Dia afraid, dia ngeri dia lihatnya. Pertanyaannya, kenapa anak rusa tadi bisa takut? Pasti jawabannya gampang. Ya karena ibunya ngajarin kali. Oke, yang benar ibunya ngajarin. Ya mungkin waktu kecil diajarin cara, setahu saya nonton Animal Planet, setahu saya kecil itu dia ajarin anak itu cara berburu. Itu benar. Ya mungkin dia kasih tahu ini singa, oke. Tapi sebenarnya bukan itu. Mereka kan nggak punya bahasa. Pakai bahasa apa dia? Dia pakai bahasa vibrasi. Si rusa ini lihat, aduh, ini kayaknya nggak enak vibrasinya ini loh. Karena nggak enak, dia hanya apa? Menjauh dia. Oke. Contoh lagi. Ketika anak rusa ini ketemu, oke, kalau tadi Iwan bilang takut dimakan. Oke, berarti vibrasi dari singa tadi mengirim sesuatu ke si anak rusa. Gua mau makan dulu. Dia merasa terancam, betul nggak? Atau contoh yang lain lagi. Dia pas lihat begini, kayaknya ini sebuah intimidasi. Dia akan kabur setelah itu. Question berikutnya. Kenapa? Ketika dia bertemu dengan gajah yang size-nya 10 kali lipat dari dia,
kenapa dia nggak kabur? Why? Atau dia ketemu jerapah yang begitu tingginya, kenapa dia nggak kabur? Dia diem-diem aja dia. Ketemu banteng, Anda tahu banteng itu kan ganas sekali. Kok dia nggak kabur? Kok dia diem-diem aja? Oh, karena dia lihat dia makan itu. Apa namanya? Makan rumput. Mana mungkin? Why? Karena banteng tadi tidak mengirimkan sinyal yang vibrasi yang negatif towards anak rusa ini. Tapi kalau si singa lain vibrasinya tidak enak gitu loh. Aduh, dengarnya aja, lihat aja, dengaran dekat saja sudah nggak enak. So it will clash. Ketika dia clash, boom, dia akan lepas tuh. Now, that's the idea, my friend. So kita tiap hari itu bervibrasi, ya. Kalau kita di sales, buat teman-teman di sales, bervibrasi. Kalau Anda tadi sebut, saya mau tes lah, coach. Saya mau jawab lah, insting. Oke, insting. Oh, dia insting. Ini berbahaya. Nah, how? Lewat medium apa? Lewat antena, betul nggak? Frekuensinya, instingnya. Wah, insting. Vibrasi sudah. Kan nggak kelihatan. Kayak listrik kan tidak kelihatan. You bisa rasakan. Tapi berani nggak strum tangan? Nggak berani. Karena you will face that. Masuk nih. So that instinct. Instinct is a vibrations. So, contoh. Kita di sales. Bagaimana saya bisa narik orang sukses? Saya diri saya negatif. Kan tadi yang sama, narik yang sama. Bagaimana nariknya? Vibrasinya. Pikiran saya mengirimkan vibrasi yang tadi. Bahwa ini nggak nyaman. Saya itu dekat orang yang negatif. Saya dengar, ya karena saya motivator sih. Ya langsung bisa saya buang energi tadi. Saya, apa istilahnya? Saya tampias saya kayak hujan, saya tampias aja gitu loh. Saya pasang filternya nggak akan tembus sih saya. Dia mau negatif gimana pun, apalagi kondisi seperti hari ini, orang kasih informasi yang begini, jujur saya mah nggak tergubris lah kata lainnya. Why? I pasang filter, pasang saringan, tidak mudah terpengaruh. Then what do? I do a research. I educate myself. Saya edukasi diri saya. Supaya apa? Saya ngerti tidak mudah dimasuki informasi-informasi yang salah, terutama saatnya seperti ini. Ya, so balik lagi ya. So kenapa saya nggak bisa, let's say, ini kita langsung masuk ke pokok permasalahan ya. Saya misalnya mau closing orang ini, oke? Kalau energi saya negatif, vibrasinya nggak kena, nggak akan closing. Serius. Mau saya hebat gimana pun, dia dekat aja udah nggak enak. Secara konsius dia oke. Dia oke, namanya manusia nggak mungkin tolak kita kasar lah. Tapi kita mau closing, dia nggak mau closing. Kenapa? Subconsciously-nya menolak. Now, let me tell you now we go to subconscious. Number one. Bayangkan di otak manusia itu ada dua bagian. Let's say imaginary line aja, ya. Kalau Anda lihat foto saya di belakang ya, mau saya di belakang, kepala ini ya dibagi dua. Oke. Imaginary line aja, imajinasi garis imajinasi. Pertama adalah conscious mind, dua adalah subconscious mind, ya. Satu, conscious mind, sadar, subconscious mind. Oke. Conscious mind, catat ya, ini dimana kita berpikir. Logiknya ada di sini. Tapi nanti semua hasil pikiran di sini, ini akan masuk ke mana? Subconscious kita akan memprosesnya. Oke. Conscious kita ini bisa short term, tapi subconscious akan long term sekali. Dia tertanam dia di sana. Nah, akhirnya yang semua keadaan badan kita dikelola oleh subconscious kita. Saya ulang ya, conscious, oke, conscious, subconscious di bawahnya. Now, this subconscious, oke, yang subconscious ini bobotnya 95% kemampuannya. 5% conscious, 95% subconscious. Ulang ya. 5% conscious. Di dalamnya lagi 95%. Yang 95% inilah akhirnya yang mengoperate ini semua. Hari ini jantung Anda siapa yang mengoperasi? Masih berdetakan ya? Ya pastilah coach, udah mati kita hari ini ya. Masih berdetakan ya? Masih. Why? Ada yang mengontrol sini subconsciously 95%. Oke, bisa nggak ada matiin jantung ini?
Nggak bisa. Bisa nggak suruh you punya paru-paru jangan berdetak? Nggak bisa. Kecuali Anda jago meditasi, ada istilah sampai jana, tapi itu hanya bertahan seberapa lama saja. You cannot mematikan diri you, sulit dalam hal ini. Mungkin Anda jago meditator, jana bisa. But it does not work 100% for whole life, nggak bisa. But again, this energy, ya, ini otak ini, hasil dari sini, ini akan memprogram badan Anda. Jadi vibrasi ini, semua ada vibrasinya di badan Anda. It's vibrations. Operasinya di sini, operatornya di sini. Masuk dari ini, langsung 95% akan mengoperasikannya ke bawah. And that makes you mau gerak apa enggak, mau jalan atau enggak gitu. 5% terima, diolah, direspon oleh siapa? Subconscious. Subconscious you lah yang akhirnya bekerja. You know what? 95% kita hidup ini dikontrol oleh siapa? Your subconscious. Now, how did your subconscious being influenced? Awalnya di-influence oleh mana? Oleh your habit, oleh your paradigma, oleh your belief system. Ini akan membentuk dan yang nanti akan menggerakkan badan Anda. Yuk pergi rekrut, yuk pergi selling, yuk pergi prospek. It's your subconscious. Bukan your conscious. Oh, only 5%. 95% dikontrol oleh di mana? Subconscious you. And your subconscious ini kirim apa? Vibration ke bawah. Move or not. Move or not. Gitu loh. Orang bilang, saya males. Ya, semua dasarnya dari sana. Oke, itu agak sedikit. Saya jelasin teorinya dulu ya. Nanti saya baru masuk aplikasinya ya. Oke, seulang ya. 95% kita dikendalikan oleh apa? Your subconscious. Now my questions to you. Anda mengisi apa ke subconscious Anda? Karena ini nanti yang akan berpengaruh buat you mau respon atau tidak. Your conscious bilang, oke, betul. Makannya banyak gak baik, jadi gemuk. Tapi subconscious bilangnya berbeda. Gua menikmati kok. Mana lebih kuat? Sorry itu sih buat teman-teman yang merokok misalnya. Merokok itu bisa membunuh. Oke. Your conscious said yes. But 95% disagree. Buktinya ada yang udah berumur hidup aja merokok. So that against. Which one is more dominant? Mana yang lebih dominan? Your conscious atau subconscious? Of course your subconscious. Contoh lagi. Ini di seminar saya pernah praktekkan ya. Misalnya Anda sambil nonton lah begini misalnya ya. Anda dengerin saya, conscious Anda main. You listen to me, your conscious mind main. Oke, you exhaust semua. Oke, but then after that, setelah itu ya, sambil Anda dengerin, Anda sambil makan bisa nggak? Bisa, betul nggak? Sambil makan nih, bisa ya? Anda sambil dengerin, sambil perbaiki meja Anda bisa nggak? Bisa. Why? And sambil makan, siapin begini, ya. Kenapa bisa? Anda bicara ke saya, ini adalah subconscious, conscious kita connect. Tapi ketika Anda mengerjakan hal-hal tadi, subconscious itu langsung take over. Anda makan otomatis ini dengerin, ini langsung jalan. Why? Ini conscious Anda mengontrol. Enggak, your subconscious. Now, this subconscious, info apa yang you akan inject ke dalam supaya dia melihatnya hal yang positif. Karena nanti akan menggerakkan ini vibrasi tadi terbesarnya adanya bukan conscious, in your subconscious. And this subconscious lah yang akan effect semua ini. Now, once you ngerti inilah disebut sebagai prosesnya adalah pakai ini dan ini adalah sebagai law of attraction. Kenapa sayanya positif? Kenapa kita orang positif nggak bisa join dengan yang negatif? Karena frekuensinya berbeda. Subconsciously saya nolak Anda subconsciously kita nolak dia. Kenapa? It's different frequency. Ya. Nah, saya balik lagi. Bagaimana sekarang saya menarik kesuksesan saya? Saya sendiri harus positif, ya. Saya harus positif, ya. Why? Let's see.
Coach, saya sudah mempraktekkan ini. Saya sudah kirim sinyal. Tapi kenapa belum dapat? Nah, ini you mesti catat ya. Saya udah buat sini biar nggak kelupaan ya. You harus catat ini nih. Okay? Now, what you have to do, ya, remember, you akan narik, okay? Dalam law of attractions, akan menarik, tulis, ya. People, you akan narik orang yang sama, ide yang sama, pemikiran yang sama. If that object, saya ulang ya, ini penting banget nih, is in harmony with you. Saya bisa menarik objek tadi kalau yang energi saya, frekuensinya ada harmoninya dengan dia. Kalau nggak harmoni, nggak bisa. It's harmony. Saya merasa merokok itu nggak baik. Tapi in my subconscious, nggak juga tuh. Biasa-biasa aja gue. Ini kan tidak harmoni. Ya, nggak bisa. It doesn't work that way. Ini harus kongruent. Yes is yes, no is no gitu loh. Sometimes saya mau, tapi saya nggak kongruent. Ini saya nggak kongruent. Saya percaya itu bagus, but deep down myself, I don't believe that. Saya nggak percaya itu, gitu loh. So that's the idea. So bagaimana saya bisa menarik orang sukses? Ya, bagaimana saya menarik orang sukses? Saya sendiri harus jadi apa? Jadi lebih baik. I condition myself. I really make my subconscious believe, ya, bahwa saya ini orang sukses. Karena saya akan narik yang sama. Why? Vibrations. Bagaimana saya menarik? Nah, saya contoh yang paling gampang. Ulang ya. Orang, you bisa narik orang, ide, positive thing or anything. As long as it is in harmony with you. Harmoni bukan hanya Anda dengan pikiran Anda, dia ada harmoninya dengan Anda. Oke, harmoninya. Now, buat Anda sekarang aplikasinya, ini waktunya, saya punya waktu 10 menit ya, 10 menit lah. Contoh buat sales ya. Oke. Saya pengen punya penghasilan 50 juta sebulan. Saya pengen punya penghasilan 1 juta sebulan. Bisa nggak? Bisa. Law of attraction. Bisa nggak saya menarik? Bisa. Oke, but in one way. Ingat ya, law of attraction itu dia akan in harmony kemana? Your dominant thought. Saya ambil contoh aja deh. Saya mau capai penghasilan 50 juta sebulan atau 1 juta sebulan. Tapi kalau habit saya cuman habit penghasilan, maaf kata, cuma 5 juta, nggak harmoni, nggak satu frekuensi, nggak bisa loh. Saya mau capai 1 juta. Let's say saya mau punya inilah, tapi kebiasaan pemrograman saya, my programming, itu hanya setting saya standarnya hanya 5 juta saja. My habit hanya 5 juta. Let's say apa? Malas-malasan, saya di rumah ini benar-benar stay at home lah, benar-benar gua nonton, makan, nonton. Itu kan tidak sesuai dengan orang sukses. Yang sekarang pun dia isi waktunya dengan baik, ditolak orang dia maju lagi. So, itu nggak sama frekuensi, nggak bisa. Law of attraction gitu nggak jalan karena tidak satu level. You need to upgrade the energy. You need to do what orang sukses lakukan. Kebayang ya? Nggak bisa kita berpikir dengan saya mau 50 juta. Habit saya 5 juta punya. Mana mungkin? Sorry loh, ini kita ngomong agak terus terang ke ini loh. How? So I must upgrade myself lebih tinggi lagi. Betul nggak? Gua harus lebih rajin. Saat begini, boom, orang bilang nggak bisa. Saya nggak biarkan energi negatif itu frekuensinya masuk ke saya gitu loh. Saya tahu sekarang banyaklah masalah di dunia, but this I harus ada filternya karena ini akan mempengaruhi vibrasi saya. I need to protect. Ingat nggak? Saya pernah bahas tentang protect your coffee
Jaga coffee, the vibration. Saya nggak takut hasil yang datang. My body secara subconscious dia akan kirim energi yang negatif, kirim vibrasi yang negatif. Itu yang saya takut sebenarnya. So I really protect my mind loh. Orang yang negatif langsung saya potong. Why? Saya nggak mau ini masuk ke sini. Ya, kalau dia masuk ke my subconscious, is totally uncontrollable lagi to me. Ya, maka di sini penting nggak kita bergaul sama orang sukses? Penting. Terutama saat-saat begini, jaga pikiran you. Oke? And then, remember, saya mau, let's say buat teman-teman asuransi, tahun ini saya mau promosi, saya pengen rekrut berapa orang, saya mau sponsor berapa neo builder, saya mau sponsor berapa orang, saya mau jual. Oke, kata Jim Rohn, this is very good, you can write down ya. Jim Rohn said, Jim Rohn mengatakan bahwa itu gurunya Anthony Robbins, sudah almarhum, gurunya Anthony Robbins. Robin, the world success coach, nama this is a teacher. Dia mengatakan kepada Jim Rohn mengatakan bahwa don't wish things were better, wish you were better. When you are better, lives get easier. Saya ulang ya, don't wish things were better, wish you were better. When you are better, lives get easier. Meaning what? Saya dengar kalimat itu sekitar 10 tahun, 15 tahun lalu. It trigger, boom, kayak tancap. Jangan berharap keadaan lebih baik. Berharap you lebih baik. Kalau you lebih baik, hidupnya pasti lebih gampang. Ulang ya. Jangan berharap keadaan lebih baik. Berharap Andanya lebih baik. Kalau Anda lebih baik, ya, hidup Anda jauh lebih baik, lebih mudah kehidupan. Don't wish things were better, wish you were better. When you are better, lives get easier. It really struck me, boom, at the time, 15 years ago. Okay, I will not, since that day, I will not wish things were better. I wish I were better. Saya berharap sayanya yang lebih baik. Tony Robbins bilang apa? For things to change, you must change first. For sesuatu berubah, you mesti berubah dulu. Setuju nggak, my friend? Kalau setuju kasih itu dong, kasih jempol dong, biar saya tahu dong. Setuju nggak nih? For things to change, you must change first. You harus rubah dulu, bukan orang lain, bukan karena lebih baik. No, I change. Gitu. Why? Saya nggak, kalau saya mau pendapatan 50 juta, wah thank you buat you punya jempol, biar lebih biar saya tahu Anda masih tuning satu vibrasi, satu apa? Frekuensi. Jempol you kasih kita frekuensi loh. Wah, ya awesome my friend ya. Nah, lanjut lagi ya. Wah, makin seru nih. So, tadi logiknya di awal, teorinya ingat, something that we don't know, we call it magic. Something we know, we call it knowledge. So today, I provide you the knowledge. Nah, lanjut lagi. So, Santo Pak Santo, yes betul. Jangan berharap karena lebih baik. Exactly. Tos dulu lah, you're awesome my friend. Ya, tadi kenapa saya minta Anda tos ke keluarga Anda? Mungkin istri Anda, suami Anda, anak Anda, ya, tos dulu. Awesome my friend. Biar chi-nya energi. Remember, your body ada 100 triliun sel. Dan ini sel selalu berkomunikasi. Ada vibrasinya, ada frekuensinya. Kalau inilah pemancarnya, kalau ini ada kasih dan negatif, jadi rusak dia. You jadi lemah, gampang sakit, ini sakit, itu sakit. It trigger, boom, ke dalam. Kena dikit aja, sakit. Okay? So, my friend, yang susah dirubah adalah pemrograman di sini. How do you change programan ini? Mulai hari ini. Associate, baik lagi kan? Orang-orang yang sukses. Saat ini ikuti sering baca buku. Nah, saya yakin hari ini ada yang hadir juga pasti associate lah. Mau sukses punya. Buktinya kita frekuensinya sama. Now, law of attraction bisa terjadi kalau yang you mau itu in harmony with you. You mau sukses. Pulang kerja komplain. Sorry ya. Pulang ini, lihat karena ekonomi sekarang. Begini sekarang. Begini sekarang. What? In harmony. Gua mau ini, tapi dalam diri nggak mungkin lah. Subconscious lu malah nggak mungkin.
Saya nggak akan bahas vibrasi banyak, sedikit promosi. Ini saya bahas banyak tentang vibration di buku saya. Ya, chapter pertama dan chapter kedua semua bicara vibrasi. Bagaimana jadi orang kaya. Study case-nya saya tulis kaya dari bisnis asuransi. So it's very good. Buat teman-teman udah beli, tolong dibaca ya. Beli mah gampang ya. Baca caranya itu, oke? Okay? You know what? Right now, saat begini, Anda perlu apa? Perlu energi yang link ke energi yang positif. Vibrasi harus positif. Yang saya mau itu harus satu frekuensi. I am within harmony. Okay? Because what you focus expands loh. What you focus expand. You fokusnya ini expand loh, begini loh. Ya. Oh. Wah, ini ada revelation dari Pak Santo nih. Sebelum ikut kurs suka ngeluh. Sekarang sudah nggak ngeluh lagi. Wah, thank you. I congratulate you. Ya. The best is yet to come. Now, let's see. Oke, masuk ke balik sih. Oh, kebalik ya. Oh, ya udahlah. Ya kira-kira gitulah ya. Rahasia menjadi kaya. Blueprint kesuksesan ya. Kaya dari bisnis asuransi. Oke? Ya terbalik ya, oke. Tapi orangnya nggak terbalik kan ya. Anyway, just joke. Nah, back lagi ya. So, pertama, what do you do? Kesimpulannya dia ya. Pertama, change your mind. Oke? Biar apa? Positif vibrasi. Kalau positif vibrasinya, dia akan narik yang sama. Yang sama akan narik yang sama. Oke. Kalau Anda mau sukses, ingat, diajarkan. I mau kaya, mau rich. I want to make money. Bukan want lagi, I am rich. Nah, biar otak Anda masuk dulu, biar be, do, and have. Sorry, mungkin ini saya nggak bisa bahas banyak ya, karena waktu terbatas. Tapi anyway, yang you mau harus say in present tense. Ya, say in present tense. You harus act as if. Act as if bahwa sudah ada. Okay? Tapi sebalik dari situ, I need you to upgrade yourself. Bagaimana saya menarik ini? Saya akan, kalau Anda mau jadi orang tua yang baik, jadi yang lebih baik dulu. Kalau you mau rekrut orang lebih baik, Anda harus jadi lebih baik dulu. You want to become a good daddy, be a better you dulu. You want to become a good leader, be a better you dulu. Jadi Anda yang lebih baik, biar energinya bisa satu level, bisa naik. Ya, bagaimana bisa naik? Read a lot of books. Associate dengan orang yang sukses. Do not complain. Jangan whine. Jangan whining. Whining itu kalau inilah, itulah. Do not whine, okay? Whatever the life, ya, do not whine. Kalau whine nanti tidak harmoni. Saya mau sukses, tapi gaya saya males. Ya nggak bisa lah gitu loh. Tidak ada hukum atraksinya. Don't whine, ya. Di pepatah Tiongkok saya ingat tuh. Yang ngomong apa tadi? Kalau Anda keras pada kehidupan, kehidupan akan lunak kepada Anda. Ya, kalau Anda lunak pada kehidupan, kehidupan akan keras kepada Anda. So you have to be really strong. Mental kuat. Ingat nggak yang saya bahas tentang berapa hal lalu? You have to have a mentally harus very strong. Ya, bagaimana strongnya? Remember, you are now here. Bagaimana attract-nya? Number one, lanjut lagi. Associate orang yang positif. Okay? Always read. Kalau you mau sesuatu, think as if you sudah mencapainya. Bayangkan kalau Anda sudah mencapainya. Make your subconscious believe. Buat dulu dia yakin. Ya, yakin cuma ngomong, oh afirmasi, afirmasi. Betul, but you must do actions. Mesti massive actions. Seperti sekarang begini, lagi susah-susahnya. Mau kemana nggak bisa, mau kesini nggak bisa, what do you do? What do you do? Push yourself. Bikin notes. Bikin apa? Hubungi nasabah Anda. Hubungi punya klien. Hubungi. Say something greeting mereka. Why? You really exercise punya muscle untuk sukses. Ingat.
Kalau saya mau punya penghasilan 50 juta, kebiasaan saya nggak bisa kebiasaan 5 juta loh. Kebiasaan saya harus yang 50 juta, bahkan lebih. Kalau saya ditolak orang berkali-kali, I akan maju lagi. Don't whine and don't complain. Ya, even you complain sedikit saja, energinya masuk, vibrasinya masuk. Oke, sayang saja di sini saya nggak bisa show ya. Oke, kata-kata itu penting. Kalau Anda sebutkan kata-kata yang negatif, hasilnya apa? Pasti negatif. Contoh lah, ya. Sayang sekali saya nggak bisa. Ini mungkin akan sangat subjektif buat Anda ya. But it's true, you can try, ya. You pulang coba aja, oke. Suruh anak Anda begini, atau siapapun istri Anda, siapa pasang Anda lah, begini tangannya. Terus suruh dia curse. Dia bilang ke orang lain lah, bilang ke siapalah mungkin temannya dia, kamu bodoh, kamu bodoh, kamu bodoh. Anda tekan dia, pasti lemah. Tapi kalau dia bilang, kalau you bilang, kamu baik, kamu pintar, itu tenaga kamu akan keluar loh, akan kuat loh. Serius, try. Rumah coba aja. Ya, saya nggak bisa coba sih, pasti kan subjektif lah. Masa sikus mah bisa-bisa aja. But you try at home, suruh anak Anda tes. Tangannya sudah tegak dulu, kerasin, dorong, bilang. Kamu bilang temennya lah, kamu pintar, pasti kuat loh dia. Dia bisa nahan. Tapi kalau kamu bilang, kamu bodoh, ini pasti lemah dia. Dia cannot defeat. It's an energy. So, kalau tiap hari di otak kita, ya, pernah lakukan, very good, ya. Kalau tiap hari di otak kita, yang Anda isi kekhawatiran, vibrasinya apa? Khawatir, betul nggak? Sendingnya apa? Khawatir. What you focus, expand. Benar loh. Tapi kalau you mau mencapai penghasilan 10 juta, 20 juta, 30 juta, 50 juta, you will see all opportunity. What you focus, expand. Misalnya, Anda pengen punya satu mobil warna merah, merek X lah misalnya. Karena begitu pengennya, kemana-mana Anda lihat, you stop. You udah meyakinkan subconscious, you will get it. Tapi kalau you mengatakan bahwa saya selalu nggak bisa apa-apa, whenever you go, you feel powerless, nggak punya energinya. Why? It's a vibration. Karena vibrasinya yang negatif. So my friend, ya, udah mau selesai ya, saya nggak bisa panjang lebar. We have to stop here. So I hope 40 menit, 50 menit juga ya. Saya nggak nyangka kita ngobrol panjang juga ya. I hope. So from here, pulang dari sini ingat ya, your mind, jaga, your subconscious 95% yang mengontrol semua. Bagaimana Anda menarik, ingat, bangun diri Anda dulu. Make yourself dulu lebih baik. Don't wish things were better. Wish you are better. When you are better, life get easier. Jangan komplain kehidupan ini. Jangan komplain keadaan ini. Ya, orang sukses selalu cari solusi. Jack Ma bilang apa? Nanti nextnya saya akan bahas. Ya, dia bilang apa? If you want to make money, solve other people problem. You mau buat banyak uang, bereskan masalah orang lain. Simple. See? Ada masalah, ada peluang. Exactly the same. Don't complain. Once you lakukan begini, congruence. Jangan sampai sini pulang ke rumah, aduh, hidup begini ya. Aduh, kalau saya begini ya. I'm sorry my friend. You are sending what? Vibration. Vibration yang apa? Yang negatif. What? 95% akan nembak. And you know what happen next? You negative, dia akan mengirim vibrasi ke semua sel Anda. That makes you weak. Itu yang kita bilang, negative mind will not give you a positive life. Pola pikir negatif, pikiran negatif, nggak akan pernah memberikan kita kehidupan yang positif. Setuju my friend? Read books, think positive, ya, act positive, ya, positive attitude, oke, supaya narik. Ingat, sukses bukan dicari, tapi ditarik. Once you sudah congruent, yang you mau akan ketarik. Kenapa? Satu frekuensi, in harmony. Kalau you udah nggak komplain lagi, you accept what you are,
You build something perubahan, you will attract yang sama. Kalau saya mau dapat hasil 50 juta, what do? I upgrade myself, upgrade my habit, upgrade my software, upgrade my program. Ya, lastly saya tutup ya. Saya di ruangan saya ada AC. Oke. AC ini kan ada termostatnya ya, pengukur suhu ruangan ya. Nah, bagaimana suhu ruangan itu bisa naik turun, betul ya. Kalau panas saya naikin, kalau turun ya saya inilah. Oke. So this is the same with us. Otak kita juga ada termostatnya. Ya. Kalau termostatnya ini adalah let's say 24 derajat, tetap 24 derajat dia akan buat loh. Termometer kan mengukur suhu, termostat kan menyesuaikan. Sukses juga sama. Di kepala kita juga sama. Itu ada dia punya termostatnya. Kalau saya mau bagaimanapun, kalau otak saya tidak saya kembangkan seperti itu, dia kembali ke yang sama. Kalau saya setel AC saya 22 misalnya, saya buka pintu, masih panas tahu? Saya tutup lagi, saya buka pintu, dia berusaha memantangkan di 22 derajat dinginnya. Why? Karena dia mau menyatakan sama. Kalau di otak saya, wadahnya hanya berisi 10 juta. Lalu datang berkah, berkatnya 50 juta. Kira-kira masuk nggak? Masuk. 10 juta. Sisanya kebuang. Sama. Karena akan termostat akan menyamakan. Your conscious, subconscious juga akan menyamakan. Ini buat dia bisa. Buat saya nggak bisa. Ini akan menyamakan. So you need to expand. Apa yang you focus, it will expand. So my friend, ya, hari ini senang sekali ya kita bisa menarik kesuksesan. Harapan saya pulang dari sini, selesai dari sini. Keep positive. Oke? Associate dengan orang berhasil. Perbaiki habit Anda. Change your old program tentang sukses. Change your belief system. So next time, kesempatan lain, saya akan share lagi beberapa topik buat Anda untuk bisa membantu Anda merubah paradigma di sini. Merubah subconscious di sini. Hari ini 50 menit lebih, 55 for you. Sebagai pembuka bahwa kita bisa menarik kesuksesan tadi. Don't wish things were better. Wish you are better. When you are better, life get easier. So my friends, saya harus sampai di sini ya. Thank you semuanya. Saya lihat banyak kasih komentar semua. Thank you. I nggak bisa bahas satu persatu ya. Thank you semuanya. Kita ketemu lagi next week ya. Saya akan give you more. I hope stay safe, stay healthy. Ini saya akan post di live safety di Instastory saya ya. Jadi buat Anda yang merasa ini bermanfaat, bisa undang kembali teman-teman Anda untuk dengar kembali, merefleks lagi, ya, refleksi lagi supaya punya gambaran lebih nyata. Karena setengah jam pertama saya bahas tentang teorinya, setengah jam berikut setelahnya adalah tentang aplikasinya. So hopefully it will give a good benefit. Ya, thank you semua, thank you Boy punya like semuanya, thank you semuanya ya. So have a good day, have a good dinner. You're awesome, my friend. Goodbye. Goodbye.